ya. Lanjut ke masalah keuangannya. Bagus sekali. Di sini As the Oros, artinya As of Pentacle, berkah dari langit loh. Uang keluar uang keluar dengan tangan keluar dari langit, artinya ada rezeki yang mungkin kamu harus apa ya, ibaratnya jangan lewatkan. Peluang ada, ambil. Peluang ada, ambil. Yang terdekat diambil. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah, Tarot Reader. Oke, selamat hari Rabu, semoga kita sehat selalu ya. Karena ini masih musim hujan, jangan lupa bawa payung ataupun raincoat, masker dan hand sanitizer-nya. Jangan lupa banyak minum vitamin ya, karena kondisinya cuaca lagi ekstrim ya. Kadang panas sekali, kadang hujannya lebat sekali sehingga terjadi banjir. Mudah-mudahan gak ada banjir ya di daerah kalian. Oke guys, hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak yang terakhir, yaitu Sagittarius di bulan Maret tahun 2021. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarina Ginta. Pernah saya ulas tentang bagaimana karakter sang Sagittarius ini ya di video-video saya sebelumnya. Karena orang Sagittarius memang orang yang sangat aktif ya, aktif, persuasif, orangnya juga solutif gitu ya, dan dia orang juga gampang untuk dijadikan teman curhat buat kamu, sahabat yang setia, sahabat yang baik buat kamu. Itu orang-orang Sagittarius, penolong yang baik buat kalau kamu dalam keadaan kesulitan. Orangnya bijaksana kalau orang-orang Sagittarius tersebut, karena dia cerdas emosinya, cerdas pikirannya. Tapi kalau sudah disakiti hati perasaannya, dia sakit sekali dan dia akan ngelabrak orang itu ya, dilabrak orang itu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Karena bagi dia kalau dia sudah disakiti dengan alasan yang tidak masuk akal, maka dia akan lebih dari itu marahnya ya, atau rasa kesalnya dia gitu. Dan dia orang yang suka petualang, nggak suka yang begini-begini aja hidup, suka mencoba hal-hal baru, tidak suka yang flat. Dia suka jalan-jalan atau travel, dia suka ngajak keluarganya, dia suka jajan, dia suka kuliner, dan dia suka masak atau senangnya berbau dengan namanya art atau seni ya. Olahraga salah satunya bidang yang dia sukai dari si sifat Sagittarius, karena orangnya juga punya badan atletis gitu ya, fisiknya dia juga atletis, tegap, dirinya tegap, tinggi, kokoh, ataupun memang tulang-tulangnya dia tegap seperti itu Kak ya. Tulang luar surasnya sangat kuat ibaratnya seperti itu. Nah, itu orang Sagittarius, dan dia bisa berkarir apa saja karena dia orangnya aktif ya. Dia orangnya juga aktif, tidak suka yang monoton, suka jalan-jalan, kuliner, nonton, dan suka refreshing seperti itu. Oke, itu saja tentang Sagittarius. Kita lanjut dengan karirnya dia di tahun 2021. Kalau karirnya aku lihat di sini Reine the Oros, Queen of Pentacle. Kamu memang semuanya itu diberkati ya. Karir kamu akan mendapatkan pemasukan keuangan atau pemasukan rezeki yang lebih, biarlah dia berbisnis atau berdagang atau berusaha, maka dagangan itu berjalan sangat lancar dan sangat baik. Dan kamu bisa menikmati hasil usaha atau kerja keras kamu nih Sagittarius, dari bisnis atau dagangan kamu. Bagi yang berkarir mungkin mendapatkan uang lebih gitu ya, mendapatkan posisi atau mendapatkan promosi, karena memang aku lihat kamu udah nyaman atau aman di posisi kamu sekarang ya. Dan usahanya ini bisa berlimpah uangnya, bahkan berkecukupan, dibilang makmur dan sukses lah. Sukses jalan karir kamu, usaha atau dagangan kamu, dipercaya orang untuk menampaki atau menduduki posisi-posisi tertentu bagi yang bekerja, bagi yang berkarir itu ya. Bagi yang punya usaha atau bisnis ya, kamu mendapatkan keuntungan lebih dari kerjaan atau bisnis kamu. Selalu bersyukur karena tidak semua orang mudah mendapatkan itu. Memang kamu sudah sangat bekerja keras dari hal-hal yang sifatnya yang berat sampai yang ringan. Bahkan orang ngelihat kamu kelihatannya enak saja, padahal kamu sangat sulit untuk mendapatkan itu ya, pekerjaan-pekerjaan atau project. Jadi nikmati saja, bersyukur dengan apa yang kamu punya, karena kamu diberi kesuksesan dan keberhasilan dalam rezeki kamu dan usaha kamu. Sukses selalu ya buat Sagittarius. Karena di sini energi ringan, jadi saya tidak perlu baca terlalu banyak, tapi selalu hidup sederhana
ya, karena aku lihat kamu walaupun banyak uang tapi kamu sederhana gitu ya, ataupun memang posisi pekerjaannya lagi sukses, tetaplah humble. Oke. Bagaimana dengan yang berpasangan? Aku lihat, oh, Quattro de Bastos, Four of Wands. Saatnya kamu merelaksasikan diri ya. Relax, tenang. Kumpul-kumpul dengan keluarga. Bagi yang sudah menikah, kumpul-kumpul dengan anak istri atau suami kamu. Waktunya jalan-jalan, waktunya tertawa, bahagia. Bisa melepaskan energi toksik yang ada di kepala dan di jiwa kamu atau di seluruh badan kamu. Dengan tertawa bahagia meningkatkan level vibrasi positif kamu. Kamu bisa fresh kembali, pikiranmu segar, hatimu senang. Maka bila energi ini sudah enak di level vibrasi positif atau powerful vibration, maka kamu akan menikmati namanya rasa syukur dan keberlimpahan atau kebercukupan di dalam kehidupan kamu. Ya, selalu nikmati waktu luang dengan orang-orang tercinta. Jangan mentang-mentang udah sukses terus aja mengejar-ngejar materi atau posisi-posisi status kamu di pekerjaan kamu. Oke? Bagi yang sudah punya pasangan, mungkin saatnya kamu pergi ke suatu tempat bersenang-senang dengan kawan-kawan kamu atau keluarga kamu. Atau ajak mereka, bila kamu berdua dengan pacar kamu atau calon kamu, ya ajak mereka berdua, mereka jalan-jalan dengan kamu. Atau sekedar berdua untuk lebih mendekatkan keharmonisasian hubungan berdua, untuk sekedar refreshing, sekedar untuk berbagi cerita, tertawa, bahagia. Kenapa tidak? Itu meningkatkan level hubungan kamu ke arah yang lebih tenang, ke arah hubungan yang lebih nantinya jenjangnya lebih baik gitu ya. Selalu meluangkan waktu untuk orang-orang tercinta ya. Jangan kerja terus, capek loh kerja melulu. Aduh, duit mah nggak berseri memang. Lanjut. Nah, bagi yang masih lajang, di sini aku lihat ada masa lalu yang mungkin kamu ya. Di sini the devil, konflik yang belum kelar di masa lalu, entah itu mantan yang masih toksik, yang ngejar-ngejar, yang tidak terima kamu sendirian, yang nggak terima kamu punya kehidupan baru, atau merasa masih kepoan. Kamu harus lepaskan, ikhlaskan, dan sandarkan hidupmu kepada Sang Maha Pencipta, Sang The High Power itu, kepada tingkat spiritual yang lebih tinggi. Lepaskan beban masa lalumu. Bila kamu merasa tidak nyaman, tidak bebas, masih dikejar-kejar dengan trauma masa lalu, lupakan, lepaskan, dan ikhlaskan. Maafkan orang-orang menyakitimu, atau kamu pernah menyakiti mereka, karena energinya bisa bertukar-tukar. Kamu pernah menyakiti mereka, maafkan, minta maaf kepada mereka juga ya, agar karma buruk tidak terlalu banyak terhadap kamu. Karma yang tidak enak bisa berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik ya. Dikala kamu memang lagi konflik batin, lagi keadaan sedikit masih sedih dan masih banyak hal kendala ya, masa-masa lalu ataupun sekarang ini masih dihantui dengan perasaan-perasaan tidak nyaman, tidak enak, dan takut untuk memulai lagi hubungan baru, saatnya kamu udah self healingnya dengan bisa macam-macam, dengan berdoa, dengan ibadah, dengan minta bantuan kepada mentor-mentor yang memang ahli di bidang healing. Atau kamu bisa dengar lagu self Honopono ya, Honopono lagu forgiveness atau memaafkan. Jadi lepaskanlah, tidak usah kamu ingat-ingat lagi sekarang ini. Jalani aja apa hidup di hari ini. Oke? Biar kamu tenang ya. Lanjut ke masalah keuangannya. Bagus sekali. Di sini As the Oro, satunya As of Pentacle, berkah dari langit loh. Uang keluar dengan tangan keluar dari langit, artinya ada rezeki yang mungkin kamu harus ibaratnya jangan lewatkan. Peluang ada, ambil. Peluang ada, ambil. Yang terdekat diambil. Pikirkan hari ini. Nanti yang nanti udah nggak usah dipikirkan. Yang terdekat, kalau hari ini di bulan Maret ada rezeki yang tiba dadakan, itu sudah waktunya kamu mendapatkan itu. Kamu bersyukur, nggak semua orang bisa seperti itu ya. Akan ada namanya rezeki berupa uang yang lumayan buat kamu, yang bisa kamu kumpulkan, entah itu dari proyek baru, pekerjaan baru, atau kreativitas yang menghasilkan uang.
Dan bisa jadi ada orang yang ngasih modal ke kamu ya bila kamu butuh modal. Intinya seperti itu. Jangan selalu berpikir negatif terhadap sang semesta atau terhadap dirimu, karena nanti menghambat rezeki dirimu. Oke, selamat, itu aja. Karena energi ini ringan, saya tidak perlu baca terlalu jauh karena kamu mungkin sedang diberikan keberkahan. Jadi kalau namanya berkah itu adalah rezeki yang kita tidak kejar tetapi dia datang dan uangnya bisa kita kumpul. Itu namanya rezeki berkah. Oke, saya kocok ya untuk masalah asmaranya. Oke, setelah saya kocok, apa sih nasihatnya? Oh, truth to be told, akan ada kebenaran yang terungkap. Kebenaran terungkap itu apa ya? Maksudnya dalam hal asmara, mungkin selama ini memendam rasa, memendam sesuatu masalah, pada akhirnya itu terbuka secara bantuan dari sang semesta. Akan ada berita-berita yang mungkin bisa jadi, mudah-mudahan beritanya itu baik, bukan berita yang buruk buat kamu. Ya, akan ada kebenaran di situ yang akan bisa, yang tadinya nggak ngeh, kamu tidak mengerti masalah-masalah kamu, mungkin yang masih single tadi ini akan terungkap dengan sendirinya. Kenapa hal itu harus terjadi? Tapi mudah-mudahan ini yang menjadikan kamu menjadi lebih baik, menjadikan kamu lebih semangat dan lebih kuat dalam dan tegar menghadapi hidup. The truth to be told juga bisa jadi ya artinya terbuka semua, tersibak dari hal-hal yang tadinya tertutup ya. Tertutup artinya ketidakmengertian kita akan kejadian yang kita alami pada akhirnya akan membawa kebaikan atau hikmah atau pembelajaran buat kita untuk menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya. Jadi selalu belajar dari pengalaman bahwa masalah asmara apapun yang terjadi kemarin yang mungkin kamu kurang pahami, nanti pada akhirnya kamu mengerti dan paham dan kamu bisa merilisnya, healing diri kamu ya dengan bersandar kembali kepada kepasrahan, keikhlasan, menerima itu semua. Mudah-mudahan ini tidak parah dan kamu bisa bangkit kembali seperti yang kemarin-kemarin. Oke, lanjut untuk masalah Universe Has My Back, apa nasihatnya? Oke, ini dia. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help. Ya, jadi kalau kamu sedang mengalami rasa takut, ada orang yang menyerang kamu gitu tiba-tiba, orang berakhlak yang tidak baik gitu ya, ada rasa sakit hati, penilaian, penghakiman, saatnya kamu keluar dari situ dan kamu bisa ibaratnya keluar dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kamu tidak bisa keluar dari hal-hal toksik. Maka kamu harus segera punya keberanian untuk melangkah maju, berani untuk menerobos keluar dari lingkaran setan tersebut, yaitu lingkaran setan atau lingkaran energi negatif, yaitu fear, rasa takut, rasa khawatir, sakit hati, penilaian atau penghakiman orang dan lain sebagainya. Ya, itu merely for call for help. Ya, orang-orang kayak gitu juga harus dibantu. Kamu juga kalau mengalami itu, kamu juga harus dibantu ya, biar rasa takut, rasa khawatir dan sedih kamu juga berangsur-angsur hilang dengan cara healing tadi, healing. Maka kalau bisa kamu minta tolong kepada orang tarot reader yang juga bisa hipnoterapi atau yang bisa healing juga dengan self healing, mengajarkan self healing kepada kamu. Untuk sementara ini kamu bisa mendengarkan lagu Honopono bila kamu sedang mengalami masalah-masalah energi negatif itu yang saya bilang yang belum bisa kamu keluarkan. Oke? Jadi jangan selalu takut, selalu semangat bahwa di hadapan kita, di dunia kita ini, bahwa ada sang semesta yang akan selalu ada buat kita dan menolong dan mengangkat kita dari musibah ya.
Oke, itu saja dari saya. Semoga tercerahkan. Bagi yang resonate, yang selaras energinya saya baca dan saya tarik, saya ucapkan terima kasih. Bisa jadi input berharga dan selalu sedia payung sebelum ujian. Dan bagi yang tidak resonate atau yang masih belum selaras atau cocok hanya di bagian tertentu saja, entah karirnya atau keuangannya saja atau asmaranya saja, gak apa-apa, itu jadikan masukan berharga. Siapa tahu itu akan berguna untuk kamu ke depannya. Kalau ada kata-kata negatif atau bacaan atau readingnya negatif, ubahlah menjadi hal yang baik, hal yang positif, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sedia payung sebelum hujan. Itu saja dari saya. Kalau ada konseling ingin lebih dalam, silahkan hubungi WhatsApp saya 087889117201 atau Instagram saya Lala Latifah Tarot Reader. Bila ada yang mau healing, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.